Ya, baik Pak, insya Allah. Bukan sertifikatnya nggih Bapak Ibu, tapi transkripnya. Itu yang diminta sama sana, sama Microsoft Indonesia. Jadi kalau kita masuk di profil, itu nanti ada view transkrip. Nah, jadi yang diambil itu yang ini, view transkrip. Wah, ini loadingnya agak lama ini, karena koneksinya load lambat. Nah, balik kan. Terus ini Bapak Ibu simpan dalam bentuk file PDF lah. File PDF inilah yang diupload di tugas yang pertama. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terlanjur mengumpulkan yang sertifikatnya saja, nanti mohon direvisi dulu nggih. Nanti yang diupload adalah yang transkripnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang itu? Enggak ada nggih? Insya Allah mudah. Nah, cara untuk pengumpulan tugasnya kita coba masuk di sini. Ini yang saya ambil adalah contoh tugas saya selaku trainer nanti juga harus memasukkan tugas ini. Nah, tugas itu kita pilih kelasnya. Kalau kelas kita kan yang ini, diseminasi Office 365. Kalau kelas saya sebagai trainer itu ini, kelas Jatim 9. Nanti di sini akan banyak channel Bapak Ibu. Ada panduan diseminasi dan ada beberapa yang di hidden karena banyak sekali. Lah nanti tugasnya ada di sini. Kalau saya ada di laporan trainer. Kalau kita klik akan muncul view assignment. Ini Bapak Ibu klik view assignment-nya. Nanti akan mengarah ke my work atau pekerjaan saya. Aduh, muter-muter tak ini ya. Nah, ada di sini. Bapak Ibu tambahkan add work. Setelah add work, filenya dilampirkan atau linknya dilampirkan. Terus Bapak Ibu turn in. Turn in artinya mensubmit tugas itu. Jadi sangat mudah bagaimana cara mengumpulkan tugas di Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu nanti menyampaikan ke siswa juga kayak gini. Bagaimana cara mengumpulkan tugasnya saat Bapak Ibu mengajar. Jadi kita biasakan mulai sekarang. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Baik, Bapak Ibu untuk hari ini materi kita yang utama adalah di Teams. Kalau kemarin sudah saya kenalkan ada beberapa fitur yang digunakan, ada di sini activity, ada chat, ada Teams, ada assignment, calendar, calls, files dan aplikasi yang lain. Ada apps juga ada di sini. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita membentuk kelas. Kalau kemarin Bapak Ibu kan saya undang masuk ke kelas, berarti sebelumnya saya harus membuat kelas dulu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk kelas. Bapak Ibu, kalau panjenengan klik di Teams, di Bapak Ibu paling kelasnya yang muncul cuma satu nggih, hanya kelas diseminasi Office 365, belum ada kelas yang lain. Lah nanti Bapak Ibu untuk membuat kelas, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas. Ada tulisan join or create team. Kalau Bapak Ibu tekan,
ada dua pilihan. Ada create team atau join a team with kode. Ini nanti saya jelaskan lebih jauh. Yang paling utama adalah di sini Bapak Ibu, yaitu bagaimana cara meng-create team atau membuat kelas. Untuk memulai membuat kelas, Bapak Ibu klik aja create team. Terus ada 4 pilihan, ada kelas, ada PLC, ada staff, ada others. Kalau untuk sekolah, untuk mengajar yang kita pilih adalah class atau kelas ini. Bapak Ibu klik, nanti tinggal ditambahkan di sini namanya. Misalnya napa nggih? Kelas bahasa Indonesia misalnya. Nah, ngeten. Bapak Ibu klik, Bapak Ibu tulis aja kelas yang dimaksud. Kalau perlu ditambah kelas misalnya. Kelas 10 misalnya. Untuk deskripsi ini opsional, Bapak Ibu boleh ngisi juga boleh dikosongkan. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu tekan next. Nah, ini adalah proses bagaimana membuat kelas. Setelah kita memasukkan atau mengklik next, nanti akan ada dialog box seperti ini. Ini adalah tahap memasukkan siswa ke dalam kelas kita. Untuk memasukkan siswa nanti ada 3 cara. Ada cara langsung di input, ada diundang pakai kode, ada diundang menggunakan link. Nanti saya sampaikan semuanya. Kalau untuk mengundang langsung pakai nama, itu syaratnya adalah siswanya harus punya akun. Punya akun yang domainnya sama dengan domain kita. Kalau ini kan mudah, Bapak Ibu sudah ada di domain saya, langsung aja misalkan saya ketik Pak Irfan gitu nggih. Kalau saya ketik Pak Irfan, namanya akan langsung di sini muncul karena Pak Irfan satu domain dengan saya. Lah untuk menambahkan tinggal diklik gini aja. Terus di add. Kalau sudah masuk semua, misalkan ada 20 siswa, berarti yang dimasukkan adalah 20. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sebelah student ini ada teachers. Kalau teachers itu artinya kita tambahkan guru yang diajak berkolaborasi. Misalkan yang ngajar bahasa Indonesia di kelas 10 ada 2 orang. Misalnya yang satu adalah saya, yang satunya adalah Bu Nur Diana misalkan. Berarti yang saya tambahkan di sini adalah Ibu Nur Diana. Begitu. Saya undang beliau sebagai guru juga. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti saat Bapak Ibu ditugaskan membuat kelas, kita akan membentuk kelompok Bapak Ibu di sini. Kelompoknya kalau nggak salah cukup 3 aja lah. Berarti nanti setiap kelas 3 atau 4 guys, yang enak. Biar nggak terlama berdebat 4 aja. Nanti setiap kelompok beranggotakan 6 siswa, 6 orang, 6 teman kita di sini. Terus kemudian untuk teachers minta tolong saya dimasukkan karena nanti saya akan memantau perkembangan kelas atau jadi apa ya, jadi partnernya panjenengan gitu. Itu tugasnya. Jadi Bapak Ibu saat membuat kelas nanti, tugas membuat kelas, memasukkan siswa sebanyak 6 dari kelas kita ini dan memasukkan guru saya ke sini. Nama saya jadikan guru di sini. Kalau sudah Bapak Ibu add, nanti berarti ada nama siswa dan nama guru yang masuk di kelas kita. Ini kita tunggu sebentar nggih. Ini koneksinya ini kayaknya. Kalau sudah ini kita close. Nah, kalau sudah kelas kita sudah terbentuk Bapak Ibu. Terbentuknya di mana? Panjenengan Bapak Ibu klik Teams, nanti muncul di sini yaitu kelas bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu kan tugasnya membuat kelas. Gambar ini Bapak Ibu panjenengan screenshot. Lah screenshotnya dikumpulkan di tugas di pertemuan yang kedua. Jadi tugas yang kedua adalah belajar membuat kelas. Kalau sudah belajar membuat kelas sukses, langkah selanjutnya adalah kita manage kelas kita. Kita atur kelas kita. Apa aja yang diatur? Nanti ada di sini. Tadi kan Bapak Ibu harus menambahkan siswa. Kalau di SMP BSS kemarin saya dengar dari Pak Arief itu luar biasa beliaunya. Yang memasukkan siswa bukan gurunya, tapi sudah ada tim IT. Lah bagaimana dengan sekolah lain? Kalau sekolah lain nggak ada tim IT-nya, berarti Bapak Ibu bertanggung jawab untuk memasukkan siswa. Ada 3 caranya Bapak Ibu.
cara yang tadi memasukkan langsung adalah cara yang pertama. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Ada titik 3, panjenengan klik di sini, terus ada menu Manage Team. Jadi Bapak Ibu klik aja Manage Team, terus di sini ada Member. Boleh langsung nambahkan di sini juga Bapak Ibu untuk membernya. Ini sebenarnya kelanjutan dari yang tadi ya. Kalau tadi kan saya menambahkannya terbatas, kalau sekarang nambahkannya bisa lebih banyak. Yang di atas ini adalah guru, yang di bawah ini adalah siswa. Siswanya tadi saya masukkan adalah Pak Irfan gitu. Nah, kalau untuk memasukkan dengan kode bagaimana? Setelah members ada channel, di sini ada setting. Lah setting Bapak Ibu klik, terus di sini ada pilihan tim code. Bapak Ibu klik tim code, terus di generate. Nah ini adalah kode kelas yang saya buat hari ini. Kelas Bahasa Indonesia kelas 10. Terus kode ini Bapak Ibu copy, misalnya gitu nggih. Terus di-share ke anak-anak bisa menggunakan berbagai media sosial, bisa WA atau apa. Bagaimana anak-anak cara join? Cara joinnya kayak gini. Siswa harus ngeklik di Teams awal G, kemudian di sini tadi join or create team. Cara joinnya di sini Bapak Ibu perhatikan G. Anak-anak memasukkan kode login. Lalu Bapak Ibu buat akun baru. G, misalnya Pak Irfan. Nah, terus passwordnya bisa dikode password Pak Das, halo. Mau diulangi lagi Pak yang untuk membagikan yang cara dengan link. Ya. Ya. Sudah Pak Das, terima kasih. Pak Das. Pak, kalau seandainya siswa tidak punya akun, saya nggak punya Teams-nya, Rizky Pak Das. Jadi kalau siswa kan ini yang mau udah pakai nama tadi kan kalau siswanya satu domain sama kita gitu. Nah, tapi kalau seandainya siswanya nggak punya, saya nggak punya domain seperti kita gitu. Sampun matur nuwun. Banyak Pak Das.
Kalau anak-anak tidak punya apa namanya akun ini, terus kemudian apakah bisa share tugasnya nanti? Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Untuk jawab tugas dan tugasnya itu ambil gambar di akun yang sama. Jadi kalau belum punya akun yang sama, kita harus menggabungkan dengan aplikasi yang lain. Itu pengumpulan tugas dan tugasnya. Oh gitu. Ya sudah. Oke, oke. Terima kasih. Monggo nggih, lanjut nggih. Silakan selanjutnya Bapak. Di meeting seperti dilakukan berdasarkan Word, itu sebenarnya ada kesalahan apakah kalau kita bikin meeting berdasarkan Word bisa menyebabkan ada kekurangan apakah apakah meeting berdasarkan Word bisa mengakibatkan kerusakan meeting berdasarkan Word. Itu bisa Bapak Ibu kembalikan. Pertama, meeting bisa lebih baik itu ketika dilaksanakan kalau bisa dilaksanakan ketika Bapak Ibu menggunakan presentation tool. Oke, kenapa? Pertama, pertama kalau kita mengupload presentation, kalau Bapak Ibu bisa mengupload kalau cara kerjanya Bapak Ibu selaku trainer usahakan meminimalkan counting out karena ini akan merepotkan kita sendiri. Nanti kita tidak bisa menghadiri meeting. Jadi akan panjang gitu meetingnya. Jadi nanti lebih baik meetingnya benar-benar kita jadwalkan. Gitu. Nanti habis ini kita bahas bagaimana cara menjadwalkan meeting. Di sebelahnya ada stream. Stream ini adalah tempat file rekaman kita. Jadi kalau Bapak Ibu merekam, nanti bisa mengambil rekamannya di stream. Kalau di luar di Office itu juga ada. Di sini Bapak Ibu di Office Home, sebentar nggih. Ini ada stream. Jadi Bapak Ibu semua rekaman akan tersimpan di sini. Nanti gitu. Ini nggak begitu penting juga. Terus yang di sebelah ada titik 3. Ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan yang digunakan mendadak. Itu tambahan informasi yang di bawah Bapak Ibu. Insya Allah ini nggak begitu penting lah, karena jarang kita gunakan yang ini. Yang paling kita gunakan adalah bagaimana cara mengatur meeting terjadwal. Bagaimana cara membuatnya itu sangat sederhana. Dan di sini nanti kita juga bisa mengatur anak-anak yang tidak punya akun juga bisa ikut kita.
Nah, Punten Padas mau tanya. Nah, itu kan tadi buat apa kalendernya di kelas bahasa Indonesia, nggih. Tapi itu satu halaman kalender sama yang di Simenasi. Emang seperti itu ya tampilannya? Oh, nggih, Pun. Terima kasih.
Saya tanya lagi Pak Des. Eh, tadi pada saat pembuatan meeting ya, awalnya kan harus ada pemberian judul. Kemudian di list kedua itu adalah jenengan yang nge-add Pak Irfan. Maksud saya yang saya tanyakan saya belum paham di situ. Itu yang di-add itu maksudnya siswanya, seluruh peserta siswa atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk durasinya Pak Das. Kalau durasi katakan kita meeting itu kan kita tidak bisa apa namanya pastikan selesainya kapan. Itu tadi kan kita berikan waktu misalnya 1 jam sehingga selesainya 1 jam setengah ya sehingga selesainya setengah 9. Jika sebelum itu sudah selesai atau justru malah molor waktunya, itu apakah dia tiba-tiba terputus kayak misalkan kayak Zoom, misalnya kita memang settingannya 40 menit kemudian selesai 40 menit terputus otomatis atau bagaimana? Itu Pak Das pertanyaan dari saya. Nggih. Hmm. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Nggih. Kalau diklik join, nanti tampilnya begini. Bapak Ibu klik join now. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini kayak yang saya pertama tadi Bapak Ibu. Ada timer pertemuan kita, ada video kita, ada speaker, ada share screen, ada titik 3 yang isinya adalah ini banyak termasuk start recording, ada raise your hand, ada chat, ada show partisipan, dan ini adalah untuk mengakhiri meeting. Jadi Bapak Ibu, kalau waktu kita belum habis dan materi sudah habis, Bapak Ibu bisa mengakhirinya dengan cara menekan hang up atau gagang telepon untuk mematikan meeting kita, begitu. Nah, yang terpenting lagi Bapak Ibu, saat meeting, Bapak Ibu sering-sering ngecek ini. Ngecek show partisipan. Artinya apa? Untuk detek siapa saja yang sudah gabung di kelas kita. Gitu nggih? Kemudian Bapak Ibu, sebelum meeting ini diakhiri, untuk mengetahui siapa saja yang sudah ada di kelas kita, jangan lupa download yang ini. Apa namanya? Attendance list atau daftar hadir siswa. Kalau Bapak Ibu lupa untuk download dan meeting sudah diakhiri, filenya ini nanti hilang. Jadi, Bapak Ibu usahakan download ini dulu, baru mengakhiri meeting. Gitu Bapak Ibu. Ngeten nggih? Nah, selama meeting Bapak Ibu bisa share screen. Ini share screen-nya, ada desktop, ada whiteboard. Ini pilihannya ada dua ini Bapak Ibu, desktop atau whiteboard.
desktop berarti nanti yang tampil adalah layar laptop kita. Kalau whiteboard nanti yang tampil adalah eh lah ini gabung nih. Sorry. Yang gabung adalah papan putih. Papan putih gitu. Papan putih untuk tempat kita nulis dan sebagainya Bapak Ibu kalau kita gunakan yang whiteboard. Ini kita akhiri nggih. Kalau ini adalah yang desktop. Nah, lebih baik Bapak Ibu nanti menggunakan yang desktop untuk meeting. Baik Bapak Ibu, untuk cara memulai meeting, terus cara share screen ada pertanyaan Bapak Ibu termasuk download ini dulu, download apa? Siswa yang hadir di kelas kita. Beres nggih? Nah, usahakan Bapak Ibu setiap meeting kita itu nanti kita rekam. Nah, cara rekamnya di sini ada titik 3. Ada titik 3 ini, panjenengan klik baru di start recording. Karena ini sangat penting start recording itu, antisipasi kalau ada siswa yang nggak masuk dan sebagainya. Itu Bapak Ibu materi terkait dengan dasar-dasar dari Microsoft Teams. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Maaf Ibu, Bapak Ibu kepencet tadi, maaf gitu. Kepencet yang milik saya sendiri malan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bagaimana cara membuat kelas, bagaimana cara meeting, mendownload siswa yang hadir dan share screen sebagai dasar-dasar untuk penggunaan Teams? Monggo. Ada nanti juga diajari seperti misalkan kelasnya misalkan yang dibuat kebanyakan mau dihilangin salah satu dihapus satu gitu. Bisa Pak Das? Gimana Pak, kurang begitu jelas suaranya? Misalkan kita sudah membuat kelas misalkan. Iya. Tapi yang kita buat itu kebanyakan misalkan mau tak hapus satu atau beberapa yang tergantung itu. Bagaimana Pak caranya? Oh, bisa Bapak. Caranya begini. Panjenengan kembali ke Teams ini, nanti kan ada banyak kelas. Nah, misalnya ini, kan saya nggak mau, nggih. Ini tak kelasnya. Cara ngapusnya titik 3 ini panjenengan buka, klik titik 3-nya. Pak Das, Terus di delete. Tapi screen-nya belum tampil Pak Das. tampil. Iya, belum screen. Oke, baik Pak Das. Terima kasih Pak Das. Sampun. Ya, sudah ketemu.
masih fokus nyicil bikin kelas Pak Das. Pas, Mak. Mungkin bisa satu sekolah aja Pak Das, lebih enak kita komunikasinya. Ya, saya kan maksudnya untuk lebih mudah komunikasinya ya. Karena kan kalau tugas kelompok kan kita perlu komunikasi juga sama teman-teman. Oke. Ya. Ye. Terima kasih Pak Das. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Das. Terima kasih ya, Pak.